Tak ada satupun perempuan di dunia ini yang bermimpi menikah untuk bercerai lalu kemudian menjadi janda. Pasalnya, status janda kerap kali mengundang cibiran orang lain. Sudah menjadi rahasia umum, seorang janda identik dengan sebutan perempuan gatel, penggoda lelaki, bahkan tak jarang ada juga yang menganggap janda adalah perempuan yang layak untuk dipermainkan. Padahal, faktanya tidak semua janda seperti demikian. Ada mereka yang terpaksa hidup sendiri demi fokus membahagiakan anak dan tak ingin gegabah mencari pasangan baru. Baik, pada tayangan kali ini, Layar Berkisah akan menceritakan tentang seorang janda mantan ratu preman di Jakarta yang menghabisi gerombolan bandit kampung yang selalu melecehkannya. Selamat mendengarkan. Malam itu adalah malam yang paling mengerikan bagi Santi dan anak lelakinya yang bernama Sangga. Rumah suami Santi diserbu banyak preman saat tengah malam. Suami Santi yang bernama Bang Rambat meminta agar Santi dan anaknya bersembunyi di bunker rumah mereka. Santi pun menurut. Dia langsung menggendong Sangga yang saat itu masih berumur 2 tahun. Dia langsung masuk sebuah tempat rahasia yang ada di bawah ruang tamu. Tempat itu tak lain adalah sebuah bunker yang selama ini tertutup oleh karpet merah. Tak seorang pun yang akan menyangka kalau di tempat berkumpul tersebut ada sebuah tempat rahasia. Suami Santi yang bernama Rambat sadar siapa dirinya. Sebagai ketua preman di Jakarta, dia sangat sering ribut dengan orang lain untuk memperluas daerah kekuasaan. Rambat baru saja menguasai pelabuhan setelah menghajar preman-preman sebelumnya. Namun rupanya mereka ingin menuntut balas. Maka malam ini rumah Rambat yang dijaga para preman diserang oleh sekelompok berandalan yang tak dikenal saat anak dan istri Rambat sedang terlelap. Seketika pertarungan dua kelompok preman pun berlangsung dengan sengitnya. Santi yang berada di dalam bunker bisa mendengar suara teriakan mereka yang menyerang dan mereka yang kesakitan. Suara parang beradu dengan parang juga sangat jelas terdengar di telinganya. Setelah beberapa jam kemudian, suara pertarungan pun berhenti. Santi nampak membekap mulut Sangga karena ternyata rumah mereka sudah dikuasai para penyerang. "Cari anak dan istri Rambat, habisi mereka kalau ketemu," teriak salah satu dari mereka. Mendengar itu pun Santi semakin tegang. Dia takut kalau tempat persembunyiannya diketahui. Dalam kondisi menegangkan itu, Sangga mendadak meronta dan menangis kencang karena kepanasan di dalam bunker. Alhasil, bunker tempat Santi dan anak sematawayangnya pun berhasil diketahui oleh musuh-musuhnya. Akibatnya, Santi dan Sangga pun dipaksa keluar oleh bandit haus darah tersebut. Saat itu Santi sudah pasrah, apalagi dia melihat suami dan para anak buahnya sudah terkapar di lantai yang penuh darah. Mereka rupanya telah tewas dihabisi para lawan-lawannya. Santi yang sudah lama menjadi istri bos preman tak mau mati begitu saja di tangan mereka. Santi pun segera menggendong Sangga di belakang punggungnya dengan kain gorden yang ia sambar dengan cepat. Lalu dia juga mengambil pedang panjang jenis katana yang ia simpan diam-diam di bawah sofa. "Selangkah lagi lu maju nyakitin anak gue tebas leher lu," kata Santi dengan nada yang sangat berani. Sontak saja Santi ditertawakan oleh para preman itu. Santi melihat seseorang di antara mereka tertawa terbahak-bahak meledeknya. Santi muak dengan orang itu. Seketika saja dia menusukkan ujung pedangnya ke arah dada preman tersebut. Sehingga tawa preman itu langsung terdiam. Matanya memandangi ujung katana milik Santi yang secepat kilat menembus tubuhnya. Dia lalu melotot ke arah Santi. Ingin rasanya dia menyerang Santi dan menghabisinya. Namun sayang, dia
keburu mati. Setelah salah satu di antara mereka ambruk, sontak saja preman lain segera mengepung Santi. Mereka langsung menyerang dengan cara membabi buta. Tak peduli pada Santi yang menggendong anaknya. Tapi Santi bukanlah sembarang perempuan, meski malam itu dia hanya mengenakan daster. Perlu diketahui, semasa SMA, Rambat dan Santi merupakan dua jagoan dari sekolahnya masing-masing. Suatu hari Rambat yang kerap menjadi pemimpin tawuran membunuh pentolan lawannya. Ternyata orang yang dibunuh oleh Rambat ini adalah abang Santi satu-satunya. Santi yang dendam karena sekarang dia tinggal sebatang kara, memutuskan untuk ikut bertarung dan mencari yang namanya Rambat. Sejak saat itu Rambat dan Santi sering berduel di jalanan. Tapi tak lama Rambat yang tahu Santi dendam karena telah kehilangan satu-satunya orang yang dia miliki, menyesal dan meminta maaf. Dari sanalah kemudian mereka berteman, lalu saling mencintai dan akhirnya mereka menikah. Pertempuran terus terjadi, korban-korban keganasan Santi sudah bergelimpangan. Pedang Santi sudah banyak memakan korban, tetapi Santi juga sudah terluka di bagian lengannya. Tapi dia masih kuat menyerang, sementara Sangga di gendongan menangis. Suara tangisnya mengiringi suara pertarungan mematikan itu. Hingga kemudian bantuan pun mulai datang membantu Santi. Para anak buah Rambat yang tiba di lokasi langsung menghabisi para penyerang tanpa sisa satupun. Sementara salah satu di antara mereka yang bernama Kodar berdiri menjaga Santi dan Sangga agar tidak diserang. Kodar pun langsung menyabetkan parangnya saat ada yang berani mendekati anak dan istri bosnya. Santi lega karena ada Kodar yang sudah melindunginya. Dia yang memang sudah lemas langsung terduduk di lantai putih yang kini sudah berwarna merah darah. Santi memeluk Sangga erat sekali tanpa menurunkan pedang yang ada di tangannya. Meski tatapannya kosong, hati Santi sebenarnya berteriak marah bukan main. Hari yang ditakutkannya itu ternyata telah tiba. Sebagai seorang istri bos preman, Santi sadar dari dulu kalau cepat atau lambat dia akan kehilangan suaminya. Dan sekarang itu terjadi lebih cepat dari perkiraannya. Malam ini, Santi telah resmi menjadi janda dan Sangga kini menjadi seorang yatim. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Kodar dan beberapa anak buah Sangga berdiri di depan garasi rumah yang sangat luas. Mereka nampak tertunduk. Tak lama kemudian muncul Santi yang menggendong Sangga sambil menyeret koper besar. Salah satu anak buah Kodar langsung mengambil koper itu dan memasukkan ke dalam sebuah mobil mewah. Kodar lalu berusaha mendekati Santi. "Kak Santi, kakak tidak usah pergilah dari sini. Kita semua akan menjaga Kak Santi dengan Sangga kok. Kita semua sanggup mati buat keluarga Bang Rambat. Percayalah kak," ucap Kodir membujuk agar Santi tidak meninggalkan rumah tersebut. Tapi Santi saat itu hanya tersenyum. Dia lalu membagi-bagikan banyak amplop kepada anak buah suaminya tersebut. Semua nampak bingung, tetapi mereka juga sedih karena itu artinya Santi tidak main-main untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan tersebut. "Pulanglah kalian ke kampung kalian masing-masing. Pakai uang itu buat usaha atau apalah. Gue nggak mau lu semua mati sia-sia di sini. Cukup gue aja yang jadi janda," ucap Santi dengan tegas. Setelah itu, Santi langsung masuk mobil tanpa menunggu reaksi para anak buah suaminya. Santi memang meminta Kodar agar mengantarnya ke terminal. Tapi Kodar telah berjanji kepada mendiang Rambat yang tak lain adalah sahabatnya sejak lama. Dimanapun Santi dan Sangga tinggal kelak, Kodar akan menjaga mereka dari orang-orang yang mencoba menumpahkan darah keduanya. Waktu pun berlalu, 15 tahun kemudian, Sangga kian besar dan sudah masuk SMA. Tapi Santi masih tetap terlihat cantik dan energik. Saat ini Santi berada dan tinggal di pedalaman Banten. Dia ternyata pulang ke kampung halaman kakeknya di sebuah perkampungan tak jauh dari kebun karet. Santi benar-benar sudah ingin menghilangkan Santi bengal di dalam dirinya. Dia setiap hari bekerja di kebun karet.
Sementara Sangga sejak kecil diasuh oleh kakeknya yang tak kuat lagi bekerja. Tapi rupanya pesona janda Santi membuat kepala kebun yang bernama Darto diam-diam menghayalkan yang tidak-tidak. Darto ini sebenarnya sudah beristri 3. Tetapi dia kerap menggoda Santi yang sedang bekerja menyayat pohon karet. Bahkan dia berani-beraninya memegang tangan Santi dengan dalih mengajari Santi cara menggores batang pohon karet yang betul dan benar itu seperti apa. Padahal ini adalah modus dia saja. Hingga kemudian saat mendadak wajah Darto kian mendekati ke arah wajah Santi, benar saja Darto berusaha mencium pipi Santi. Beruntung saja Santi segera mundur lalu pergi meninggalkan Darto yang nampak sangat kesal. Santi menuju toilet untuk bersih-bersih sebelum pulang. Mendadak Darto malah masuk. Dia menyodorkan duit sambil memerintahkan agar Santi diam dan jangan berteriak. Jika Santi tidak mau jadi istri keempatnya, Darto memaksa agar Santi segera membuka bajunya saat itu juga. Dia akan membayar berapapun yang Santi mau asalkan Darto bisa menyalurkan hasratnya. Jika Santi berusaha menolak, Darto akan langsung memecatnya. Ayolah Santi, kamu kan janda, pasti sudah lama kurang kasih sayang. Ayo Santi. Darto terus merangsek dengan mata nakalnya. Tubuh Darto kian dekat dengan Santi yang sedang menahan emosi. Santi pun seketika dilematis. Dia memang butuh uang buat biaya sekolah Sangga dan berobat kakeknya. Tapi dia benar-benar muak dengan kelakuan Darto yang sering melecehkan dirinya sebagai seorang janda. Darto terus tersenyum nakal saat Santi mulai melemah. Dia pun memberanikan diri memegang kedua pipi Santi dan hendak menciuminya. Namun malang, Santi langsung melepaskan diri dan menghajar muka Darto dengan kepalan tangannya. Darto pun terpental ke dinding toilet yang terbuat dari seng, sehingga suaranya sangat berisik. Waduh. Tentu saja kejadian itu membuat para penyadap karet lain menoleh. Tak lama kemudian, Santi keluar. Dia berjalan sambil menginjak kaki Darto yang terkapar. Darto pun menjerit kesakitan. Darto seketika menjadi bahan tertawaan para pegawainya karena gagal menyalurkan hasratnya. Santi pun pulang lebih awal ke rumahnya. Tetapi di jalan dia melihat Sangga, anaknya sedang dikepung beberapa remaja di tengah lapangan. Sangga ditendang hingga terjatuh, lalu tubuhnya kemudian dikeroyok oleh mereka semua. Sangga ditendang, diinjak dan diludahi. Santi yang melihat dari kejauhan langsung naik pitam. Hati ibu yang mana yang tidak hancur melihat anak tunggalnya diperlakukan sedemikian sadis. Alhasil, Santi pun langsung berlari dan menyerang. Santi pun langsung dikeroyok oleh mereka. Rupanya saat itu Sangga marah karena ibunya disebut janda gatel oleh Ijong yang merupakan pentolan jagoan di sana. Akibatnya Sangga pun dikeroyok karena dia melawan. Santi lalu meminta agar Sangga minggir karena Santi akan memberi pelajaran kepada Ijong CS. Bagi si preman dan mantan pemimpin ratu tawuran di Jakarta, tidak sulit bagi Santi menghajar Ijong. Mereka langsung terkapar kesakitan karena pukulan Santi yang mematikan. Ijong CS pun memilih kabur tunggang langgang terpirit-pirit. Santi lalu kemudian memeluk anaknya yang sudah membela harga diri ibunya. Tapi tak lama kemudian setelah itu serangan balik dari Ijong CS pun kini datang. Rupanya Ijong ini anak dari salah satu istri Darto yang juga bosnya Santi. Lantaran Santi sedang mencuci baju di sungai, dia tidak tahu kalau kakek dan anaknya kembali dihajar beramai-ramai di rumahnya yang sepi di tepi hutan. Beberapa tetangga yang mencoba menolong malah langsung dihajar habis-habisan oleh Darto CS. Semua dilarang melapor kepada pihak berwajib jika mereka ingin selamat. Tak lama kemudian Santi pulang ke rumah. Alhasil Santi kaget bukan main mendapati rumah kakeknya sudah rata dengan tanah karena baru saja dibakar oleh Ijong CS dan juga ayahnya Darto.
Tidak jauh dari puing rumah nampak Sangga yang sudah babak belur sedang menangisi jasad kakeknya yang sangat ia cintai. Rupanya sang kakek telah mati. Santi yang tahu siapa pelakunya lalu segera ke belakang pekarangan. Dia kemudian mengambil kampak jenis belencong yang biasa dipakai kakeknya ke hutan menggali akar bambu. Santi dan Sangga lalu segera menguburkan kakeknya. Setelah itu Santi lalu mengajak Sangga untuk menuntut balas. Sangga yang juga mewarisi sifat mendiang rambat ayahnya tak merasa gentar saat dia tiba di rumah Darto yang sudah dijaga ketat oleh geng Ijong ditambah para centeng peliharaan Darto. Santi yang sudah muak dengan Darto tanpa bicara langsung menyerang dengan belencongnya. Santi yang berhasil mendapatkan parang lalu melemparkannya ke arah Sangga sambil berteriak kencang. "Sangga, kamu adalah anak dua singa dari Jakarta. Ayo kita habisi anjing-anjing biadab ini. Mereka sudah terlalu lama menindas saudara-saudara kita di sini," teriak Santi dengan lantang. Alhasil pertarungan ibu dan anak melawan gerombolan bandit itu berlangsung dengan sengit di tengah kebun karet. Satu persatu anak buah Ijong dan Darto berjatuhan ke tanah dengan luka yang sangat serius. Hingga kemudian tibalah Sangga melawan Ijong, sementara Santi langsung menghampiri Darto yang nampak ketakutan. Namun tak lama kemudian Darto tertawa lebar dan terbahak-bahak senang. Pasalnya para preman yang datang membantu Darto telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak sekali. Mereka langsung mengepung Santi dan juga Sangga. Benar saja saat mereka kembali dikeroyok, Santi dan Sangga beberapa kali terkena pukulan. Bahkan Sangga nyaris tewas ditebas parang jika saja Santi tidak menarik Sangga dengan cepat. Darto dan Ijong lalu tertawa kembali saat mendapati Santi dan Sangga kini sudah terpojok. Senjata belencong Santi sudah terlepas, sementara Sangga sendiri sudah kehabisan tenaga. Pada saat itulah muncul 3 mobil jeep hitam yang dipimpin oleh Kodar CS, mantan anak buah Rambat. Jumlah mereka sekitar 15 orang. Mereka adalah orang-orang yang dulu diberi amplop saat Santi memutuskan pulang ke kampung halaman kakeknya. Santi lega melihat kedatangan mereka yang sangat tepat waktu. Kodar pun langsung berhenti dan segera melempar pedang milik Santi yang sudah lama Santi tinggalkan di rumahnya di Jakarta. Alhasil setelah menerima pedang itu, Santi seperti menyerap energi baru setelah menghunus pedang kesayangannya. Santi pun langsung kembali menyerang dengan garang. Kodar langsung melindungi Sangga dari serangan musuh-musuhnya. Sementara bentrok antara mantan anak buah Rambat dengan jagoan kampung peliharaan Darto terjadi dengan sengit dan mengerikan. Santi pun sangat buas menyabet-nyabetkan senjatanya sehingga satu persatu mereka tumbang di tangan Santi. Saat Darto melihat Ijong juga tewas terkapar bersimbah darah, dia pun hendak melarikan diri. Namun sayang, pedang Santi langsung menyusul setelah dilempar cepat oleh Santi. Pedang itu lalu kemudian menembus punggung Darto, lalu ujungnya menancap di pohon karet. Seketika Darto pun mati berdiri. Darahnya lalu menetes di batok penampung getah karet. Dan cerita pun selesai. Tetap bersabar dan lawan hawa nafsu diri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.